Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina. Dan hari ini saya nggak sendiri. Ya, di sini ada Azam. Dan kali ini kita bakal ngebahas tuntas nih tentang hasil observasi yang udah kita lakuin di salah satu radio yang ada di Bandung. Nah, di sini kita bukan cuma berdua, tapi kita mewakili kelompok 2 yang terdiri dari aku, kemudian ada Lisna, ada Mayang, Adit, dan terakhir Nisrina gitu. Betul. Jadi kita kemarin pergi ke sebuah radio, yaitu radio PRFM. Dan alhamdulillah kita juga kemarin bertemu dengan General Manager promosinya PRFM, yaitu Pak Ari sebagai narasumber pada wawancara kita kali ini. Betul. Jadi radio yang kita observasi ini radio PRFM ya. Dan sekarang ini bertempatan di Jalan Asia Afrika. Nah, mungkin kalian juga udah gak asing nih sama radio satu ini. Karena radio PRFM merupakan radio berita nomor 1 yang ada di Bandung loh. Gitu. Nah, kita juga di PRFM ini pasti akan disuguhkan dengan berita-berita terkini, berita-berita yang up to date, dan berita-berita yang pastinya aktual dan terpercaya gitu. Betul, karena jenis siaran PRFM sendiri yaitu citizen journalism atau berita dari rakyat. Yang mana PRFM memperoleh berita-berita terbaru dan apa yang sedang terjadi dari rakyat, dan berita-berita ini juga melibatkan masyarakat sekitar Bandung. Ya, betul. Makanya fokus dari PRFM ini juga newsnya melibatkan warga-warga Bandung dan sekitarnya dalam program-programnya gitu. Namanya radio pasti punya channel dan salurannya dong. Jadi bagi kalian yang ingin mendengarkan langsung, boleh nih langsung ke 107,5 FM. Nah, untuk on airnya kapan aja sih? Nah, untuk on airnya sendiri, PRFM ini sekitar 20 jam, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 1 dini hari loh. Betul. Jadi total mereka mengudara itu 20 jam 20 ya. 20 jam satu hari. Lama sekali. Lama. Dan berita-berita itu pun pasti terbaru Dan ngalir terus. Iya. Terus-terusan ada berita gitu loh. Nah, PRFM sendiri ini juga di bawah naungan PT Pikiran Rakyat Bandung. Nah, pasti kalian mikir dong, PRFM itu singkatan dari Pikiran Rakyat FM. Pak, salah. Padahal Aku juga mikir gitu. Padahal PRFM itu merupakan singkatan dari Parahyangan FM. Gitu. Nah, dan emang sebelum sejarahnya juga lumayan ini ya. Lumayan panjang sih. Iya. Karena ya nggak langsung ada gitu. PRFM nih, door gitu. Nggak ada kayak gitu. Pasti ada sejarahnya, dan kita juga di sini bakal ngejelasin sedikit dari sejarah berdirinya PRFM ini. Nah, sejarah berdirinya PRFM ini berawal dari Parahyangan Radio yang dipimpin oleh Hilman BS dan mengalami pergantian kepemilikan pada bulan Agustus tahun 1989 kepada PT Mustika Parahyangan, yang juga menjadi bagian dari Pikiran Rakyat Group dengan penanggung jawab Atang Ruswita gitu. Adapun pergantian ini menyebabkan terjadinya perubahan baik susunan personalia, organisasi, hingga capaian materi acara berita siaran. Bertepatan pada 20 Maret tahun 1990, Radio Mustika ini beroperasi pada frekuensi 116 AM. Jadi dulu tuh bukan 107,5 FM, tapi mulainya dari 116 AM yang cakupan siarannya itu kecil gitu. Nah, hari ini pula dikeluarkan akta sekaligus peresmian radio yang menjadi induk pada PT Pikiran Rakyat. Lalu pada tahun 1994 kembali terjadi perubahan dengan perpindahan frekuensi AM ke FM tadi. Beroperasi selama 4 tahun di frekuensi FM, format siarannya pun dirubah oleh Mustika, tepatnya tahun 1998 dengan segmen awal Radio Mustika, yaitu Wanita berubah menjadi segmen multitalent. Adapun nama Parahyangan FM ini dipilih secara otomatis karena terfokus jenis musik dangdut dan daerah. Akan tetapi, ternyata hal ini memicu kemunduran loh. Jadi bukannya maju, tapi malah mundur gitu. Sehingga pada Februari tahun 1999, Parahyangan FM ini kembali ke segmen awal, yaitu Wanita, dengan mengusung nama Mustika Parahyangan. Dan tanggal 1 Maret 1999, Radio Mustika ini on air pada frekuensi 107,5 FM gitu. Nah, lalu berlanjut pada April 2003, Radio Mustika mengalami perubahan kembali oleh karena ada perubahan pada pihak manajemen, sehingga gaya baru disesuaikan dengan kebutuhan dan pasar. Diganti jadi Smart and Beauty
Ya, itu Yang- statement positioningnya ya, Ya, yang dimiliki oleh Radio Mustika. betul. Nah, Radio Mustika juga awalnya pertamanya ada di Jalan Sekelimus Barat nomor 6 Bandung. Nah, udah gitu berpindah ke Lower Tower. BTC ya, Bandung betul. Trade Center yang Di ada di jalan- Junjunan, Dr. Junjunan atau lebih tepatnya di Pasteur. Nah, ketika berada di bawah pikiran rakyat, pindah lagi hingga sekarang ada di Braga. Udah gitu Udah gitu, dan jadinya berita dan programnya pun juga berubah karena sudah diganti manajernya ya, dan susunan organisasi. organisasinya. Jadi dipakailah slogan Inspiring News and Music oleh Radio PRFM yang beramat di Ruko Kopo. Jadi pindah lagi nih, Iya, gitu. Jadi perubahan minat masyarakat juga terhadap kebutuhan media dan dukungan oleh Pikiran Rakyat Group mendorong manajemen PRFM 107,5 merombak format siaran semula memiliki slogan Inspiring News and Music menjadi radio berita dengan berbasis pada soft news dan merubah tagline menjadi PRFM 107,5 FM. betul. Nah, sampai sekarang PRFM sendiri juga masih dikenal sebagai radio berita yang paling up to date dan terbaru. Nah, guna memaksimalkan kinerja dan supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lokasi PRFM pun pindah ya. Nah, tadi kan dari Jalan Kopo nih, pindahnya Ya. ke Jalan Braga karena lebih strategis dan cenderung mendekatkan diri kepada masyarakat gitu. Betul. Adapun harapan yang muncul dengan menempati studio yang baru ini adalah mempercepat dukungan Radio PRFM ini untuk lebih maju dan berkembang dengan mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Program-program yang dibuat pun masyarakat dengan menampung aspirasi warga menjadi masyarakat sebagai wartawan atau biasa disebut Citizen journalism. Dan juga sumber berita inspirasi PRFM 107,5 News Channel, kurang lebih 1.800 reporter warga rutin menyampaikan informasi aktual di sekitar mereka setiap harinya. Kemudian dikemas dalam program menarik, penting, lengkap, akurat juga berimbang, yaitu berita dari Anda. Singkatnya nih, PRFM ini berdiri pada tahun 1978 hingga 2000 di Jalan Setialimus. Tahun 2000 sampai 2006 pindah ke Mall BTC. Tahun 2006 sampai 2010 di Jalan Peta. Kemudian tahun 2010 sampai 2019 pindah ke Braga. Dan dari 2019 hingga sekarang itu bertepatan di Asia Afrika gitu. Nah, betul juga. Ketika kita mendengar sejarah-sejarah PRFM, banyak sekali ya inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh PRFM. Betul. Nah, sampai sekarang PRFM juga nggak melulu berita. Pasti punya program-program yang Betul. lain dong gitu. Dan yang pertama programnya itu Ada yang apa berita aja nih? rakyat. Berita rakyat, Itu yang paling utama. Yang kedua ada Gebiar Marketing biar marketing, yang tujuannya untuk mempromosikan UMKM di Jawa Barat. Bandung. Yang ketiga ada Mapai Bandung atau konten yang berisi horor dan mistis. Ada konten horornya juga nih. Nah, Betul. gak lupa juga ada Tanya Dokter, pojok komunitas, dan berita dari rakyat pastinya. Karena biar masyarakat juga nggak bosen nih ngedengar berita mulu dan pasti dapat manfaatnya ketika mereka dengerin radio PRFM ini. Tapi PRFM juga nggak hanya di radio ini aja nih bergeraknya, tapi juga udah merana ke media sosial. Ya, platform media sosial ini antara lain Facebook, YouTube, kemudian ada Snack Video, Instagram, dan lain-lain. Nah, karena adanya platform-platform media sosial ini, PRFM juga nggak dikenal doang di Bandung, tapi udah merana ke luar negeri nih. Udah ada sampai apa aja tuh, benua-benua yang Zam? lain. Dan salah satu benua yang paling banyak meminati PRFM ini adalah benua Asia, tepatnya di Jepang. Gitu. Betul. Nah, pastinya dalam mengembangkan program-programnya PRFM nggak di balik layarnya nggak hanya sendiri dong. Nggak cuma sendiri dong, pasti banyak orangnya. Jadi PRFM sampai sekarang ada 48 karyawan yang membantu dalam menyiarkan berita-berita. Betul. Terus juga kemarin kita sempat nanya ya tentang bagaimana sih struktur organisasi PRFM. Nah, untuk strukturnya sendiri PRFM ini
terdiri dari komisaris utama. Jadi yang paling tinggi itu komisaris utama, di bawahnya ada komisaris, kemudian direktur, kemudian komando, dan terakhir general manager. Nah, general manager ini punya anak-anaknya sendiri nih. Yang pertama ada general manager dari redaksi, kemudian general manager online, general manager promosi, dan general manager keuangan. Nah, di bawah general manager redaksi ini ada manajer siaran, produser siaran, dan penyiar. Kemudian ada general manager online yang terdiri dari redaktur siaran, kemudian ada penyiar dan reporter. Lalu ada general manager promosi. Ini terdiri dari desain, Obifan, dan Chrome. Dan yang terakhir general manager keuangan, yaitu keuangan dan HRD gitu. Mereka-mereka ini orang-orang di balik layar dari kesuksesan Radio PR FM ini gitu. Betul. Ya walaupun sekarang zaman sudah semakin canggih. Iya, udah maju gitu ya. Ada Spotify, ada Joox dan yang lainnya dan ya. platform musik lainnya. Tetapi radio juga masih banyak peminatnya loh. Betul. Karena yang pertama, radio ini selalu berinovasi dan mengembangkan program ataupun kontennya. Sehingga gak akan tuh yang namanya ketinggalan zaman. Gak ada, radio tetap kok ikutin perkembangan zaman gitu. Nah, kemarin juga general manajernya PRFM bilang radio ini punya efek kejut yang jadi kan kita gak tahu gitu apa yang akan diputarkan musik atau si penyiarnya mau ngomong apa, kita nggak tahu. Jadi kita dapat efek kejut dari jadi radio itu. Iya, jadi salah satu contohnya gini nih. Kalau misalnya teman-teman misalnya ingin mendengarkan musik ke Spotify, teman-teman itu pasti ngedengerinnya ya musik itu aja gitu ya. Dan kalau misalnya punya playlist ya pasti musiknya keulang itu aja. Tapi beda dengan radio karena audiens ini nggak tahu apa yang selanjutnya didengar, pasti akan ada efek kejut dan itu menjadi daya tarik tersendiri dari radio itu sendiri gitu. Apalagi komunikasi yang dibangun ini di radio ini secara dua arah. Jadi kita itu bisa ngobrol sama penyiarnya loh. Kalaupun PRFM ini kita bisa ngasih informasi seputar peristiwa yang kita lihat atau kita bisa titip salam doang kok ke orang-orang yang terdekat kita. Jadi bisa nih titip salam ke doi lewat radio, bisa banget ya. Bisa tapi ininya bukan PRFM. Ya, jangan PRFM lah ya. Iya betul. Nah jadi masih sangat-sangat worth it lah ya radio untuk didengarkan. Nah kita juga bisa nih kalau berminat bekerja di radio. Betul. Karena sampai sekarang radio ketika kemarin GMPRFM bilang radio bakal tetap ada ketika mobil juga ada. Jadi jadi misalnya masih ada mobil ya radio bakal tetap jalan gitu. Betul. Karena kalau kita nonton TV di mobil kan gak enak ya dan mengganggu konsentrasi juga. Iya. Dan kita juga boleh kok jadi penyiar ataupun masuk divisi di radio ini. Boleh kan? Boleh banget lah. So, itu tadi yang kita dapat dari kemarin ketika datang ke PRFM ini. Banyak sekali ya ilmu, wawasan baru. Banget. Pasti banyak banget lah. Nah, jadi sesekali teman-teman boleh kok kita main ya. Bukan hanya main ke tempat-tempat wisata doang, tapi kita juga bisa bermain ke tempat-tempat yang bisa menambah wawasan kita. Salah satu contohnya ya studio radio ini gitu. Betul. Nah kita sekarang ada di penghujung podcast kali ini. Sedih. Sedih banget. Sedih banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari podcast kita kali ini. Mohon maaf banget karena kita masih banyak kekurangan ya. Betul. Kita juga namanya manusia lah ya. Iya. Pasti banyak kekurangan. Nah jadi itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya Azam. Dan saya Nisrina. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.